Tugas 1.1 A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tridiani Kurnia Fitri, calon guru penggerak Angkatan 8, bertugas di SMK Swasta Setiabudi Binjai. Dan saya dibimbing oleh PP saya yang bernama Ibu Agita Vilasari Saragi dan fasilitator saya yang bernama Bapak Muhammad Sairi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, saya akan membahas satu persatu refleksi ini. Yang pertama, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, yaitu pertama, bahwa saya berkeyakinan anak adalah seperti kertas putih. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah, bakat, minat pada diri siswa. Kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau fitur pusat dalam pembelajaran. Saya lebih sering dominan berceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan, duduk dengan tenang. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada mereka, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya terdiam. Dan terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi yang saya berikan. Maka, kegiatan pembelajaran diarahkan pada ketuntasan materi. Saya cenderung mengajar dengan sasaran utamanya adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target pembelajaran utama. Kelima, harus mampu memahami semua materi dan siswa mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Keenam, saya jarang melakukan refleksi pembelajaran pada pembelajaran akhir. Saya hanya fokus pada hasil belajar siswa saja. Namun saya jarang merefleksikan berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran, maupun menganalisis hasil belajar siswa. Penilaian mutlak saya adalah bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal, sejatinya, setiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki arti dan makna sendiri. Saya dalam proses pembelajaran dalam kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya belajar pemahaman Ki Hajar Dewantara? Saya mulai merasakan bahwasannya yang pertama, bahwa merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar.
Tugas guru adalah mengarahkan. Mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi terpusat pada anak dengan kreativitas pembelajaran yang dibebankan pada anak-anak, sehingga anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Keempat, guru dapat memperbarui pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, saya juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengannya. Kelima, membimbing bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pahami, bahwa peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai dengan arah, minat, bakat anak, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus peka dalam melakukan berbagai macam pendekatan kepada anak agar dapat membimbing minat bakat anak sesuai dengan kodratnya. Saya juga bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakatnya pada sesuatu hal tertentu. Setelah saya bergabung di pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, dapat saya ambil berbagai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, setelah itu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama, saya menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Dalam sistem Among, pada penerapannya menitikberatkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, sedangkan pendidik berfungsi sebagai fasilitator. Kedua, saya mendesain pembelajaran dengan interaktif yang menyenangkan serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, saya bisa memperbarui kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan memberikan beberapa permainan interaktif, mengaitkan materi dengan lirik lagu yang mudah dihafal anak, melaksanakan pembelajaran di luar kelas, serta selalu melibatkan anak pada proses pembelajaran. Itu beberapa contoh. Nah, selanjutnya, yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam, yakni menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang, serta menggunakan kemajuan teknologi ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan pendidikan zaman sekarang. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar menampilkan profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengatur bagaimana seorang pendidik bisa memberi kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplor serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing. Penerapan pembiasaan-pembiasaan anak akan selalu saya tekankan pada anak-anak agar para siswa dapat meneladani nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mencerminkan dari tutur kata dan perilaku mereka di masa mendatang. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan adalah yang pertama mengarahkan, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak yang membimbing segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua,
Pendidikan harus berpihak pada anak, atau memerdekakan anak pembelajaran yang berpihak atau fokus pada anak. Saya akan memotivasi secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapai segala hak belajarnya. Dan siswa akan merasa senang, akan merasa gembira dalam melaksanakan pembelajaran. Anak harus merasa aman, nyaman saat belajar, serta selalu didukung dan diberi semangat agar muncul motivasi belajar yang tinggi pada diri pribadi anak, sehingga anak dapat mencapai kemandirian belajarnya. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga pada aspek budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan pertumbuhannya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari Binjai.